Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Yulanto Prayoga, NIMT 2018-4057. Di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok 12 yang bersubtema adalah ciri-ciri karakteristik matahari, bulan, dan bumi. Pertama adalah ciri-ciri dari matahari. Yang pertama adalah sebagai pusat tata surya. Yang kedua adalah suhu intinya mencapai 15 juta Kelvin. Yang selanjutnya adalah suhu atmosfernya mencapai 4.500.000 dan mengandung yang sebesar 6,5%, 69%, helium 28%, hidrogen dan lain-lain. Sumber energi terbesar di tata surya adalah matahari. Merupakan bintang karena dapat menghasilkan dan memancarkan cahayanya sendiri. Lapisan terluar matahari disebut fotosfer dan memiliki gaya tarik sebesar dalam tata surya. Jadi matahari ini memiliki daya tarik yang sangat besar. Karakteristik dari matahari. Diameter dari matahari adalah 1,39684 kali 10 km. Radius khatulistiwa 6,96342,10 km. Keliling khatulistiwa 4,379 kali 10 km. Kecepatan adalah 9 kali 10 10. Luas permukaan 6,0877 kali 10 km. Volume adalah 1,412 kali 10 km. Massa 1,8991 kali 10 km. Suhu pusat dari matahari yaitu 15 juta derajat dan suhu permukaan dari matahari adalah 6000 derajat. Kala rotasi dari matahari adalah 27 hari dan komposisi dari matahari adalah hidrogen, helium, oksigen, dan karbon. Untuk matahari di sini adalah matahari merupakan bintang yang paling besar yang ada di dalam tata surya. Bintang merupakan benda langit yang dapat membesarkan cahayanya sendiri, sehingga matahari ini adalah benda langit terbesar yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Ukuran yang dimiliki matahari ini jauh lebih besar daripada yang dimiliki bumi, bahkan planet yang terbesar sekalipun. Untuk ukuran diameter yang dimiliki oleh matahari ini adalah 1.400.000 km dan ukuran ini lebih besar sekitar 109 kali dari diameter yang dimiliki oleh bumi. Selanjutnya adalah lapisan dari matahari. Untuk lapisan pertama adalah lapisan fotosfer. Di sini untuk lapisan matahari ini akan kita mulai dari yang terluar ke yang dalam. Jadi lapisan pertama ini adalah di mana matahari atau lapisan terluar dari matahari adalah fotosfer. Ini juga dinamakan dengan lapisan cahaya. Untuk fotosfer merupakan bagian permukaan dari matahari yang merupakan bola gas sangat besar dan mempunyai ketebalan sekitar 305 km. Dan batas-batas dari lapisan ini tidak jelas. Fotosfer ini menyerupai piringan yang memiliki warna emas. Selanjutnya adalah lapisan kromosfer. Untuk lapisan kromosfer ini adalah lapisan yang berada di atas lapisan fotosfer. Lapisan kromosfer ini juga dikatakan sebagai atmosfernya matahari, dan lapisan fotosfer ini adalah bagian paling bawah dan atmosfernya matahari. Lapisan kromosfer ini lebih tebal daripada lapisan fotosfer, yakni sekitar 16.000 km. Selanjutnya adalah korona. Untuk lapisan ini merupakan lapisan matahari yang paling luar. Lapisan korona ini mencakup kedua lapisan yang telah saya jelaskan di atas tadi, yaitu lapisan fotosfer dan kromosfer. Lapisan korona juga disebut sebagai lapisan atmosfernya matahari bagian luar. Korona ini juga merupakan lapisan yang berupa gas, meskipun gas
yang dimiliki sangatlah sedikit atau sangat tipis. Nah, terbentuknya gas yang tipis, maka corona bisa berubah-ubah setiap waktu, dan untuk menentukan batas-batas dari lapisan ini sangatlah sulit. Lapisan corona ini seringkali terlihat sebagai mahkota yang berwarna putih cemerlang yang mengelilingi matahari. Selanjutnya, inti dari matahari. Lapisan ini matahari ini merupakan bagian terdalam yang dimiliki oleh matahari, sehingga kita dapat mengetahui bahwa bagian inilah yang mempunyai suhu paling tinggi di antara lapisan-lapisan yang tadi. Lapisan ini hari ini mempunyai suhu sekitar 15 juta Kelvin. Karena memiliki suhu yang sangat tinggi, maka lapisan ini terjadi reaksi fusi. Untuk reaksi fusi ini terjadi karena dalam inti matahari terdapat muatan-muatan, yaitu proton. Apa itu proton? Yaitu proton adalah atom yang memiliki muatan positif. Elektron adalah atom yang bermuatan negatif. Dan neutron adalah atom yang memiliki sifat netral. Nah, pada bagian inti ini semua materi ke untuk suatu tekanan. Selanjutnya adalah ciri-ciri ukuran dan bumi. Untuk ciri-ciri dari bumi, yang pertama adalah berwarna biru, di mana biru itu adalah laut dan putih adalah awan. Jarak bumi ke matahari adalah 140,6 juta kilometer. Satu-satunya planet yang terdapat kehidupan di dalamnya. Memiliki diameter sebesar 12.742 km dan volume sebesar 1,08 kali 10 km. Planet terbesar dalam golongan planet kebumian dan planet dalam, membentuk pulau-pulau dan benua pada bagian kutub permukaan bumi, diselimuti oleh lapisan es dan gunung-gunung es. Suhu pada permukaan bumi minimal min 89 derajat Celcius, maksimal 50 derajat Celcius, dan rata-ratanya adalah 15 derajat Celcius. Memiliki atmosfer yang tersusun atas nitrogen 70%, oksigen 21%, dan gas lainnya. Periode rotasi dari bumi adalah 24 jam dalam satu hari, dan periode revolusi 360 hari dalam setahun. Satu buah satelit alami yang bernama karakteristik dari bumi. Satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup, planet paling padat dalam tata surya. Bumi terdiri dari komposisi 78% nitrogen, 21% oksigen, dan gas-gas lain. Memiliki satu satelit, yaitu bumi. Tidak memiliki cincin. Untuk ukuran, di sini untuk ukuran bumi diketahui dengan pengukuran secara manual dalam hipotesis tertentu. Menurut Eratosthenes, bapak geografi, bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika matahari terletak di tempat yang berjauhan dari dengan tersebut, hingga memperhatikan cahaya matahari yang jatuh ke sumur di siang hari pada pertengahan musim panas. Penelitian tersebut berlokasi di kota Scenes. Kota Scenes terletak sekitar 5.000 stadium dari Alexandria. Di waktu bersamaan terlihat bahwa bayangan di Alexandria besarnya mencapai 1/50 bagian dari seluruh lingkaran. Di sini dapat disimpulkan keliling bumi sebesar 50 kali atau 5.000 stad atau sekitar 250.000 stad dalam suatu meter. Angka tersebut setara dengan 157 meter dan 39.250 km. Perhitungan yang dilakukan oleh ilmuwan ini ternyata memiliki kesamaan atau mendekati perhitungan penelitian selanjutnya. Untuk lapisan dari bumi, struktur dari kerak bumi. Untuk kerak bumi ini merupakan struktur lapisan bumi, bagian planet bumi. Pada lapisan kerak bumi ini
manusia, hewan, dan tumbuhan hidup dengan ketebalan lapisan kerak bumi di antara 5-70 km. Lapisan dan strukturnya kerak bumi terdiri atas bebatuan beku, sedimen, dan metamorf. Tidak hanya berupa batuan yang ada di lapisan kerak bumi ini, terdapat gas pembentuk bumi yang berada pada lapisan bumi ini. Di antaranya adalah gas oksigen sebanyak 46. Selain oksigen, struktur kimia yang menjadi pembentuk pada kerak bumi di antaranya adalah silikon sebesar 27,7%, aluminium sebesar 8,1%, besi sebesar 5,0%, kalsium sebesar 3,6%, natrium sebesar 2,8 Kelvin, aluminium sebesar 2,6%, dan magnesium sebesar 2,1%. Selanjutnya adalah batu endapan. Sesuai dengan namanya, batuan sedimen atau batu endapan merupakan salah satu materi pembentuk struktur lapisan bumi. Selanjutnya, di mana batuan sedimen merupakan batuan yang terbentuk dari berbagai jenis batu tersebut merupakan dan lapis-lapisan secara bertahun-tahun disertai adanya tekanan. Selanjutnya adalah batuan metamorf atau malihan. Untuk malihan atau batuan metamorf ini merupakan perubahan lanjutan oleh batuan sedimen maupun batuan beku pada struktur bumi dengan adanya perubahan suhu, tekanan, dan oksigen yang ada di sekitar batuan tersebut. Membuat batuan tersebut merupakan suatu dengan keadaan lingkungan dan dari batuan tersebut, di antaranya batuan metamorf antara lain: 1. Batuan malihan yang berada di sekitar gunung berapi. 2. Batuan metamorf katalastik merupakan batuan metamorf yang terbentuk akibat mendapatkan tekanan yang besar sehingga menjadi batu seperti batu filit. Yang ketiga adalah batuan metamorf dinamothermal, merupakan batuan metamorf yang berubah akibat tekanan yang tinggi dan suhu tinggi sehingga berubah menjadi batuan gneiss. Selanjutnya adalah inti bumi bagian luar. Untuk di sini inti bumi merupakan bagian terdalam dari struktur lapisan bumi ke bawah, dan ketebalan lapisan bumi bagian luar ini setebal 2000 km serta memiliki kepadatan yang sangat padat, merupakan walaupun terdiri dari bahan besi dan nikel yang sangat cair. Di samping ini, pada struktur lapisan bumi di lapisan luar inti bumi ini memiliki suhu mencapai 2000 derajat Celcius. Selanjutnya adalah inti bumi bagian dalam. Untuk inti bumi bagian dalam ini, pada lapisan ini bumi bagian dalam merupakan pusat terdalam dari inti bumi dengan kedalaman mencapai 5200 km dari kerak bumi, dengan diameter inti bumi yang seperti bola mencapai 2700 km serta mempunyai suhu mencapai 4000 derajat Celcius, bahkan dapat di hal tersebut. Selanjutnya adalah lapisan atmosfer bumi. Untuk lapisan atmosfer bumi ini merupakan susunan lapisan gas yang menutupi keseluruhan permukaan bumi. Lapisan atmosfer ini membentang ratusan kilometer ke atas, dengan setiap tingkatan atmosfer memiliki kepadatan dan padat gasnya tersendiri, sehingga semakin ke atas kadar oksigen atau semakin menipis, serta memiliki kerapatan dan suhu yang semakin rendah. Adalah lapisan-lapisan bumi. Yang pertama adalah lapisan troposfer. Ciri-ciri dari lapisan troposfer antara lain: yang pertama, ketinggian rata-rata mulai dari permukaan bumi sampai 11 km sampai kepada lapisan perbatasan dari 50 km. Yang kedua adalah temperatur kenaikan pada lapisan troposfer rata-rata 15 derajat di permukaan laut dan akan menurun sampai sekitar -56
derajat Celcius sehingga dengan kenaikan ketinggian. Selanjutnya adalah lapisan stratosfer. Untuk di sini ciri-ciri dari stratosfer adalah ketinggian rata-rata 11 km sampai dengan 50 km. Suhu rata-rata mencapai penurunan suhu atau temperatur dari minus 2 derajat Celcius sampai dengan minus 56 derajat Celcius. Yang terakhir adalah menjadi lapisan perbatasan atau transisi antara stratosfer dengan mesosfer. Selanjutnya adalah lapisan mesosfer. Untuk lapisan mesosfer ini memiliki ciri-ciri memiliki ketinggian rata-rata 50 km sampai 85 km, mengalami penurunan suhu dari minus 2 derajat sampai dengan minus 29 derajat Celcius, merupakan lapisan tempat terjadi fenomena aurora karena terjadi proses ionisasi dan kumpulan gas pada lapisan mesosfer. Selanjutnya adalah lapisan termosfer. Untuk lapisan termosfer ini merupakan lapisan bumi keempat dari urutan atmosfer bumi yang memiliki ketinggian dari 85 km sampai 500 km. Selanjutnya adalah eksosfer. Untuk eksosfer ini merupakan lapisan yang menyelimuti bumi bagian terluar dengan jarak ketinggian mencapai 1000 km. Selanjutnya adalah ciri-ciri, karakteristik, dan lapisan bulan. Untuk ciri-ciri dari bulan tersebut adalah ketiadaan atmosfer di bulan menjadi keadaan bulan menjadi sangat sunyi karena tidak ada media yang berfungsi merambat gelombang suara. Akibat lainnya adalah pada siang hari suhu permukaan bulan menjadi sangat panas, yakni menjadi 100 derajat Celcius, sedangkan pada bagian bulan yang mengalami malam hari suhu permukaannya menjadi sangat dingin, yakni dengan mencapai minus 150 derajat Celcius. Bulan mengelilingi bumi dalam jangka waktu 1 bulan. Pergerakan bulan dari waktu ke waktu menyebabkan terjadinya perubahan sudut yang dibentuk oleh garis, mengakibatkan terjadinya perubahan tampak bulan dilihat dari bumi yang disebut fase bulan. Untuk karakteristik dari bulan adalah yang pertama itu permukaan bulan. Di sini untuk permukaan bulan itu dari bumi dengan cukup jelas walaupun tanpa menggunakan teleskop dan binokular dapat dilihat bahwa bulan tersebut mempunyai permukaan yang kecenderungan tidak sama, terdapat bagian yang terang serta juga bagian yang gelap. Selanjutnya adalah medan gravitasi bulan. Untuk medan gravitasi bulan ini sebelumnya juga telah dilakukan pengukuran medan gravitasi bulan dengan menggunakan pelacakan pergerakan Doppler pada sinyal radio yang dipancarkan oleh pesawat ruang angkasa yang mengorbitkan bulan. Gravitasi bulan ini memiliki bentuk konmas, anomali gravita positif yang terkait itu dengan beberapa basin tuburukan besar. Sebagiannya itu juga disebabkan oleh adanya suatu aliran lava basaltik yang memenuhi basin tersebut. Selanjutnya adalah medan magnet bulan. Untuk medan magnet bulan ini dipunyai oleh bulan ini jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan medan magnet bumi. Medan magnet eksternal bulan itu adalah sekitar 1 sampai 100 monotel. Ini mempunyai atmosfer, maka bulan ini berbeda dengan bumi disebabkan karena tidak mempunyai atmosfer. Hal tersebut disebabkan oleh karena bagian bulan tersebut terlalu dingin untuk hadirnya suatu aktivitas vulkanik. Selanjutnya adalah musim bulan. Untuk mempunyai kemiringan yang kecil dan hingga sekitar 1,5424 derajat. Hal tersebut menyebabkan variasi iluminasi surya pada bulan ini penting di dalam efek perubahan musim. Selanjutnya adalah ukuran. Jarak bumi
dari pusat ke pusat adalah 380.403 km, sehingga 30 kali diameter bumi diameter bulan adalah 3.474 km, sehingga lebih kecil dari seperempat diameter bumi. Lapisan dari bulan ada 3 lapisan penting, yakni kerak bulan, mantel bulan, dan inti bulan berikut. Yang pertama adalah kerak bulan, merupakan lapisan bulan yang paling luar yang memiliki lapisan bagian di bawahnya. Untuk mantel bulan merupakan lapisan di bawah kerak bulan yang menyelimuti lapisan inti. Selanjutnya adalah inti bulan. Berbeda dengan inti benda langit lainnya, inti bulan terbagi menjadi dua, ini yang pertama adalah inti dalam kaya akan besi, yang kedua adalah inti luar berupa fluida. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puji Astuti, NIM T20184061. Nah, di sini saya dari kelompok 13. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang pertama tentang proses rotasi bumi, revolusi bumi, dan kalender Masehi. Yang kedua itu proses rotasi bulan, revolusi bulan, dan kalender Hijriah. Yang ketiga itu proses gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang terakhir yaitu proses terjadinya angin darat dan angin laut. Langsung saja yang pertama, rotasi bulan, rotasi bumi. Nah, rotasi bumi itu merupakan berputarnya bumi pada porosnya. Nah, waktu berotasi ini yaitu 23 jam 56 menit 3 detik yang dibulatkan menjadi 24 jam. Terus pada rotasi bumi ini mengakibatkan beberapa peristiwa. Yang pertama, terjadinya pergantian siang dan malam. Terus terjadinya perbedaan waktu dan terjadinya gerak semua harian matahari dari timur ke barat. Yang kedua, revolusi bumi. Nah, revolusi bumi ini merupakan berputarnya bumi mengelilingi matahari. Nah, waktu berotasi ini yaitu 365,25 hari yang dibulatkan menjadi 365 atau 1 tahun. Pada revolusi bumi ini mengakibatkan beberapa peristiwa. Yang pertama, terjadinya perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Yang kedua itu terjadinya perubahan musim pada belahan bumi utara dan selatan. Yang ketiga yaitu terjadinya perubahan kedudukan matahari. Yang selanjutnya yaitu kalender Masehi. Nah, kalender Masehi ini merupakan perhitungan tahun menurut peredaran matahari, di mana pada 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan, dari bulan Januari, Februari, Maret hingga bulan Desember. Jumlah 1 tahun pada kalender Masehi ini yaitu 365 hari. Nah, jumlah hari tiap bulan itu berbeda-beda, di mana setiap tahun
sekali itu pada bulan Februari itu jumlahnya 29 hari. Nah, jadi pada tahun tersebut disebut tahun kabisat karena jumlahnya itu 366 hari ditambah 1 hari di bulan Februari yang jumlahnya 29 hari. Nah, tahun kabisat ini itu satu kali dalam 4 tahun. Yang kedua yaitu mengenai proses rotasi bulan, revolusi bulan, dan kalender Hijriah. Nah, rotasi bulan ini merupakan berputarnya bulan pada porosnya dari barat ke timur. Nah, waktu berotasi ini yaitu 29 setengah hari. Nah, dari rotasi bulan ini mengakibatkan permukaan bulan yang terlihat dari bumi itu kelihatan sama atau kelihatan tetap. Yang kedua yaitu revolusi bulan. Nah, revolusi bulan ini itu perputaran bulan mengelilingi bumi. Nah, waktu berevolusi ini sama dengan waktu berotasi yaitu 29 setengah hari. Nah, pada revolusi bulan ini mengakibatkan perubahan bentuk bulan yang tampak dari bumi dan dapat terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, pada saat melakukan gerakan rotasi, pada saat itu juga bulan melakukan gerakan revolusi. Nah, sehingga pada malam hari itu bentuk bulan itu berubah-ubah. Ada yang berbentuk sabit, berbentuk lingkaran, dan lain-lain. Nah, peredaran bulan terhadap bumi ini 12 kali dalam setahun, sehingga dalam 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Yang selanjutnya yaitu kalender Hijriah. Nah, kalender Hijriah ini merupakan perhitungan tahun menurut perputaran bulan mengelilingi bumi. Nah, waktunya itu 1 tahun. 1 tahun itu ada 12 bulan, sama aja dengan kalender Masehi. Dalam kalender Hijriah itu nama-nama bulannya itu dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal hingga bulan Zulhijjah. Nah, pada kalender Hijriah ini lebih cepat 11 hari daripada kalender Masehi. Nah, tapi lebih cepat 12 hari daripada tahun kabisat, karena pada tahun kabisat ini ditambah 1 hari di bulan Februari. Selanjutnya yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, gerhana bulan ini terjadi saat matahari, bumi, dan bulan itu secara berurutan terletak pada garis lurus. Nah, cahaya matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan itu terdiri dari 2 macam, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian, di mana pada gerhana bulan total ini terjadi saat bulan tepat berada di daerah umbra atau bayangan inti bumi. Terus yang gerhana bulan sebagian ini terjadi saat bulan berada di antara daerah umbra dan penumbra. Yang kedua yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari ini terjadi pada saat matahari, bulan, dan bumi itu secara berurutan terletak pada garis lurus, di mana cahaya matahari tidak sampai ke bumi karena terhalang oleh bulan. Terus gerhana matahari ini terdiri dari 3 macam, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Yang pertama itu gerhana matahari total, di mana
pada gerhana matahari total ini terjadi pada permukaan bumi yang tertutupi bayangan umbra bulan. Sedangkan pada gerhana matahari sebagian ini terjadi pada permukaan bumi yang tertutupi penumbra bulan. Dan gerhana matahari cincin, di mana gerhana matahari cincin ini terjadi saat bulan itu berada di titik terjauhnya dari bumi. Nah, ketika bumi berada di bagian umbra bumi. Yang terakhir yaitu proses terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, angin darat ini merupakan jenis angin yang udaranya itu bergerak dari daratan ke lautan. Pada malam hari daratan itu lebih dingin daripada lautan karena pada daratan itu cepat menerima panas dan dingin. Nah, biasanya angin darat biasanya itu digunakan oleh nelayan untuk berangkat mencari ikan di laut. Sedangkan angin laut itu merupakan jenis angin yang bergerak dari lautan ke daratan. Kebalikannya dari angin darat, di mana yang angin darat itu bergerak dari daratan ke lautan, sedangkan pada angin laut ini bergerak dari lautan ke daratan. Nah, pada angin laut ini suhu di laut itu lebih dingin daripada suhu di daratan. Tentu saja karena sifat laut yang lambat menerima panas. Dan pada angin laut ini digunakan oleh para nelayan pulang dari mencari ikan atau pulang dari laut. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofiatul Munawwarah, NIM T 2018 4079. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya siang dan malam dan juga gerak semu matahari. Kemudian saya akan menjelaskan juga proses pergantian musim. Kemudian gerak semu harian matahari. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya siang dan malam. Proses terjadinya siang dan malam. Setiap hari kita akan mengalami perputaran siang dan malam. Dan seringkali kita hanya menjalani aktivitas kita tanpa pernah ingin tahu bagaimana prosesnya. Perputaran waktu bagi manusia adalah bagian dari perjalanan hidup di bumi. Tapi bagaimana siang dan malam bisa terjadi? Sedangkan sederhananya, mungkin kita akan menjawab, siang terjadi kala matahari terbit dan malam menjelang ketika sang surya masuk ke peraduannya. Tapi apa yang menyebabkan demikian? Yaitu rotasi bumi. Rotasi bumi pada porosnya menyebabkan terjadinya siang dan malam. Jadi, proses terjadinya siang dan malam itu karena rotasi bumi. Nah, perputaran bumi pada porosnya yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Bumi kita adalah salah satu planet yang mengitari matahari dan ia juga mengitari dirinya sendiri. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk menyelesaikan perputaran pada porosnya. Dan inilah yang dikenal sebagai satu hari bagi manusia. Selama 24 jam waktu bumi berputar,
mengitari bumi mengitari porosnya. Ada kalanya sebagian wajah bumi berhadapan dengan matahari, dan inilah area yang mengalami siang. Dan kemudian seiring dengan perputaran bumi, wajah yang tadinya berhadapan dengan matahari kemudian berputar dan membelakangi matahari, sehingga sisi wajah bumi yang tidak disinari matahari ini mengalami malam hari. Jadi kalau wajah bumi berhadapan dengan matahari, jadi bumi itu menjadi siang, dan jika membelakangi, bumi itu akan menjadi malam. Kemudian gerak semu harian matahari. Fenomena ini terjadi setiap hari, yang terlihat saat matahari seolah-olah bergerak ke arah barat. Hal ini lantaran matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam di arah barat. Matahari yang seolah bergerak dari timur ke barat ini membuat orang bisa menebak waktu dari posisi matahari yang seolah berpindah tempat. Hal ini juga membuat waktu bisa diketahui dari panjang bayangannya benda yang berbeda-beda. Akibat dari pantulan sinar matahari pada matahari tidak benar-benar berjalan dari arah timur ke barat. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Karena adanya rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari barat ke timur. Satu kali bumi melakukan rotasi membutuhkan waktu 23 jam 56 menit 40 detik. Jadi, yang sebenarnya bergerak adalah bumi dan bukan matahari. Nah, jadi di sini sebenarnya yang bergerak itu ya bukan bumi, melainkan matahari. Namun menurut pengamatan yang ada di bumi, kesannya justru matahari yang seolah-olah muncul di timur, lalu bergerak ke arah barat, sehingga sore hari matahari seolah lenyap dari arah barat. Itulah yang dimaksud dengan gerak semu harian yang biasanya berlangsung selama 12 jam. Kemudian proses pergantian musim. Pergantian musim ini biasanya ada 4 kan ya. Terus pergantian musim di bumi dipengaruhi oleh revolusi bumi terhadap matahari. Posisi bumi yang miring 23/4 derajat menyebabkan adanya saat belahan bumi utara. Menerima lebih banyak sinar matahari dan bumi setelah lebih sedikit, serta ada saat belahan bumi setelah menerima lebih banyak sinar matahari dan bumi setelah lebih banyak. Pergantian musim itu ada 4. Yang pertama, 4 musim yang baik di belakang bumi. Musim pertama itu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Pada 21 Juni, posisi belahan utara bumi berhadapan langsung dengan matahari, sehingga
mendapatkan lebih banyak sinar matahari daripada belahan bumi selatan. Terus kemudian hal ini menyebabkan dari 22 Juni hingga 22 September belahan bumi utara mengalami musim panas. Jadi dari tanggal 21 sampai 20 Juni posisi belahan utara bumi berhadapan langsung dengan matahari. Jadi menyebabkan tanggal 22 sampai 22 dari 22 Juni sampai 22 September itu menjadi panas karena berhadapan langsung dengan bumi. Kemudian gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah pergerakan semua matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali ke selatan seperti tahunnya. Hal ini terjadi karena bumi mengelilingi matahari atau revolusinya dengan poros yang memiring sehingga yang condong ke matahari kadang kutub utara dan kadang kutub selatan bumi. Fenomena ini menyebabkan matahari tidak ada terbenam di posisi yang sama sepanjang tahun, bergeser dari utara ke selatan atau sebaliknya dari hari ke hari. Setelah pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan, saat bagian utara bumi condong ke matahari, bagian tersebut mendapat sinar lebih banyak dan sinar lebih panjang, sehingga terjadi musim panas di negeri 4 musim. Sebaliknya, pada saat yang sama terjadi musim dingin di bagian selatan bumi. Jadi, jika di selatan bumi mengalami musim dingin, maka di belahan utara bumi mengalami posisi panas, musim panas. Nah, gitu. Terus isi kandungan surat Fussilat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Kahfi dulu dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isi kandungan dari surat Al-Kahfi ayat 7. Di sini surat Al-Kahfi tergolong surat Makkiyah dan surat Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18. Di sini saya akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya
yang terbaik perbuatannya. Nah, tafsir ayat Al-Kahfi, sesungguhnya kami telah menjadikan segala apa yang ada di bumi ini berupa makhluk-makhluk yang beragama sebagai perhiasan dan keindahan baginya, dengan tujuan untuk kami, untuk mereka. Siapakah di antara mereka yang memiliki amal yang paling baik di antara ridho Allah? Atau siapakah di antara mereka yang memiliki amal baik buruk agar setiap dari mereka kami berikan balasan yang setimpal. Terus tafsir ayat Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Di sini kami telah menciptakan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi sebagai perhiasan dan menyempurnakan bagiannya dan agar dimanfaatkan pada penghuninya, supaya kami menguji mereka dan melihat siapa yang paling taat kepada Allah dan yang paling baik amalnya untuk kehidupan akhirat. Dan pada hari kiamat kami akan jadikan perhiasan yang ada di muka bumi ini, yaitu menjadi tanah yang tandus. Terus terjemah dari tafsir Jalalain. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, pohon, sungai-sungai, dan lain sebagainya sebagian perhiasan baginya agar kami menguji mereka, supaya kami menguji manusia seraya memperhatikan dalam hal ini siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya di dunia ini. Yang dimaksud adalah siapakah yang lebih berzuhud atau menjalani keduniaan. Nah, jadi dari kesimpulannya, isi kandungan ayat ini Allah itu telah menjadikan segala apa yang ada di bumi ini berupa makhluk-makhluk yang beragama sebagai perhiasan dan keindahan baginya. Jadi proses siang dan malam itu merupakan ciptaan makhluk Allah sebagai perhiasan dan keindahan baginya, dengan tujuan untuk kami uji mereka. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.